Saya beragama Kristen Protestan. Asal gereja saya HKBP Lubuk Baja. Terima kasih atas perkenalannya. Perkenalkan, nama saya Ruth Graciela Evangelista Simbolon, kelas 72. Inilah cerita saya tentang pengampunan. Saya pernah berselisih paham dengan teman saya tentang masalah kecil. Dia meminjam buku saya dan dalam jangkau yang lama ia mempulangkannya dengan kondisi yang robek. Saya bertanya mengapa bukunya robek, tetapi dia menjawab dengan marah. Sebenarnya saya kesal, tapi saya maafkan saja karena Tuhan mengajarkan hal demikian. Mengampuni itulah yang diajarkan Tuhan Yesus kepada umatnya. Terima kasih, Bu. Saya akan menceritakan pengalaman saya tentang mengampuni. Dulu, teman sekolah saya selalu mengejek saya, tetapi saya mengingat bahwa Tuhan selalu mengajarkan kita untuk mengampuni sesama manusia. Keesokan harinya, teman saya meminta maaf kepada saya dan saya memaafkannya. Terima kasih. Saya Jonathan memperkenalkan indahnya mengampuni. Tugas bab 1. Saya dan adik saya bermain ular tangga dan adik saya kalah lalu marah kepada saya dan tidak mau main lagi. Karena saya merasa bersalah, saya meminta maaf kepada dia supaya dia mau main lagi. Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mari siapapun Anda, dimanapun Anda berada, saya mengajak Anda untuk kita masuk dalam persekutuan. Karena kita percaya dalam persekutuan iman kita akan diteguhkan, iman kita akan dikuatkan. Oleh sebab itu saudara yang terkasih, mari masuklah dalam persekutuan. Karena saya percaya di sana ada kekuatan yang Tuhan berikan. Di sana ada kelegaan. Mari, semakin dekat kita kepada Tuhan, semakin kokohlah iman kita menghadapi hari-hari yang tidak kunjung berakhir. Oleh sebab itu, saudara, dalam hidup ini ada waktu. Kehidupan kita ini hanya diatur oleh waktu. Kita patut bersyukur kepada Tuhan. Apabila waktu ini kita masih hidup, itu karena anugerah dari Tuhan. Itu karena kebaikan dari Tuhan. Oleh sebab itu, marilah kita bekerja waktu Tuhan dan berbalik. Buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Natalia Graciela Stempul. Saya dari kelas 77. Tempat tinggal saya Balai Kolam RT 7 RW 16. Asal gereja saya
AKBP Lubuk Baja. Hal mengampuni yang pernah saya lakukan kepada seseorang saya ikhlas dan saya tabah. Terima kasih Bu. God bless you. Maka dekatlah kepada Tuhan supaya kita diberikan kekuatan, diberikanlah kemampuan. Katakan kita memuji Tuhan lewat musik ini. Saudara yang terkasih, mari terus-meneruslah kita berada di dalam hadirat Tuhan. Kita terus mengundang Tuhan dalam hidup kita. Karena tidak ada lagi kebahagiaan di dunia ini, hanya ada di dalam Yesus. Untuk firman Tuhan, kami terlalu yakin akan penyertaan Tuhan, bahkan firman-Mu yang sudah kami perdengarkan. Tuhan, sesungguhnya kami mengalami ketakutan secara manusiawi, tetapi karena Tuhan mengingatkan kami kepada firman-Mu, hanya dekat Allah saja aku tenang. Tuhan Yesus, kami tidak akan pernah lepas daripada genggaman tangan-Mu. Oleh sebab itu melalui pujian ini Tuhan, Engkaulah El Shaddai kami. Engkaulah Allah yang menyertai kami kemanapun kami beraktivitas. Tuhan memberkati kami. Berkatilah kami Tuhan. Demikian juga para pemirsa dimanapun mereka berada. Berkati kami Tuhan. Berkati dan kiranya kami terus menerus punya penyertaan Tuhan, lindungan Tuhan, supaya kami membuktikan kepada dunia Allah yang kami percaya tidak pernah tertidur, bahkan tidak pernah terlelap. Terima kasih, inilah menjadi pernyataan kami bahwa Allah itu adalah Allah yang Immanuel, Allah yang senantiasa memberkati. Terima kasih Tuhan, kami akan siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus kami memperdengarkan pesan. Amin.
Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, berjumpa lagi kita dalam persekutuan. Karena kita percaya dalam persekutuan, iman kita akan diteguhkan, iman kita akan dikuatkan. Maka dengan itu saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, marilah berikanlah hati dan waktu saudara untuk tetap berada di dalam persekutuan, karena di sana akan mengandung janji. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kiranya kita semua dalam lawatan Tuhan dan tentu kita semua sehat, dan kiranya setiap perjumpaan kita, persekutuan kita, tentu kita memiliki keteguhan iman. Di saat ini perenungan bagi kita firman-Nya yang berpesankan kepada kita yang terdapat di dalam Matius 6 ayat 27. Matius 6 ayat 27, demikianlah firman-Nya bagi kita. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Ya. Berbicara tentang kekhawatiran, pasti semua kita yang hidup ini mengalaminya. Siapapun kita, pasti yang namanya khawatir itu ada, itu manusiawi. Kekhawatiran ini adalah bagaikan sesuatu gelombang kehidupan, persoalan, sehingga seolah-olah kita tidak bisa lagi melihat ada jalan keluar, sehingga kita merasa, sudahlah, inilah ajalku. Seolah-olah tidak ada lagi harapan untuk hidup ke depan, karena ya bagaimanapun udah lebih dominan. Rasa kekhawatiran itu mendalam, terdorong dalam hatinya, sehingga menutup jalan, menutup karya Tuhan untuk memberikan suatu solusi untuk menyelesaikan persoalan dalam hidup kita. Sehingga kita lagi tidak punya pengharapan, oh besok tidak ada lagi, sudah tamatlah riwayat saya hari ini. Maka dikatakan di sini, kita diingatkan, sebab itu jangan kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sendiri cukuplah untuk hari ini. Makanya kita perlu menanamkan dalam kehidupan kita, apa yang bisa kita kerjakan, yang kita lakukan hari ini, lakukanlah. Apa yang bisa kita kerjakan, apa yang kita bisa nikmati hari ini, nikmati, lakukan. Karena besok, ya urusan besok. Jangan sampai kita nggak bisa mengalami ketenangan dan kedamaian hanya karena memikirkan ke depannya seperti apa. Maka kita di sini saya tekankan, apa yang bisa Anda lakukan, kerjakan hari ini sebisanya, sesangkupnya, sekuatnya, kerjakan. Karena besok ya besok. Ya, jadi begitu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, supaya kita tetap berbahagia, ya, supaya kita bisa damai untuk menikmati hidup ini. Jangan sampai kita hilang sukacita karena memikirkan hari esok, memikirkan bagaimana untuk makan besok, memikirkan bagaimana besoknya. Ya, inilah yang membuat kita mengalami depresi, sehingga kita tidak lagi merasakan damai dari Tuhan Yesus. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, apalagi di saat-saat sekarang ini yang tidak kunjung seperti apa penyelesaian COVID ini, sehingga banyak kita dengarkan dan kita lihat di berbagai media, ya, berita kematian yang diidentikan itu penyakit disebabkan oleh COVID. Nah, ini yang membuat kita menjadi khawatir, tidak lagi melihat bagaimana kita bisa menjalani hidup ini dengan damai dan bahagia. Maka kita diingatkan sebagai orang percaya kepada Tuhan dalam Pemazmur 55 ayat 23, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Memang kita diperhadapkan kekhawatiran, ketakutan dalam hidup ini, ya. Tetapi bukan membuat kita hilang kedamaian, tetapi mungkin seperti yang sudah dia alami, satu tokoh yang dialami oleh Ayub, bertubi-tubi persoalan, ketakutan yang menghimpit kehidupannya. Tapi kita melihat dalam kehidupan Ayub tidak ditemukan bahwa dia menyalahkan Tuhan dalam hidupnya. Kalaupun kita diperhadapkan dengan persoalan, masalah dalam hidup ini, ya,
kita jangan langsung mundur dan menganggap Tuhan itu tidak lagi mengasihi kita atau menganggap Tuhan itu tidak adil lagi dalam hidup kita. Saudara yang terkasih, kehidupan kita itu perlu tantangan, perlu perjuangan. Maka ketika kita masuk dalam mungkin dapur perapian, mungkin itu gurun pasir, justru disinilah kita semakin kencang pengharapan kita kepada Tuhan. Karena di balik semua peristiwa, di balik persoalan, Tuhan campur tangan, Tuhan hadir. Tetapi menjadi titik persoalannya di sini adalah sejauh mana kita punya pengharapan, punya pemahaman bahwa Allah itu akan memberikan jalan keluar. Tetapi yang selama ini ketika kita diperhadapkan dengan persoalan, kita anggap Tuhan itu memberikan cobaan bagi kita. Tuhan itu mengizinkan persoalan dalam hidup kita. Kalaupun itu yang terjadi, mari tetap berpengharapan kepada Tuhan. Apakah kita sungguh beriman kepada Tuhan, sungguh berpengharapan kepada Tuhan, sejauh mana kita mengimani Tuhan itu berada dan berperkara dalam kehidupan kita. Artinya ketika kita masuk atau diizinkan Tuhan dalam persoalan, jangan kita yang mengatur Tuhan bagaimana menyelesaikan setiap persoalan masalah dalam hidup kita. Kita ini bagian kita hanya adalah melakukan firman Tuhan, biar Tuhan yang bertindak menyelesaikan persoalan dalam kehidupan kita. Ini yang terkadang dilema kita sebagai orang percaya. Kita yang mengatur Tuhan supaya bagaimana Tuhan menyelesaikan persoalan kita. Artinya dengan cara kita, kita perintahkan kepada Tuhan untuk menyelesaikan persoalan kita dengan cara kita. Yang nggak bisa seperti itu. Ya saudaraku, maka di sini sudah jelas bagi kita orang percaya di dalam Pemazmur 55 ayat 23. Mari kita semua menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara kehidupan kita. Arti menyerahkan adalah kita tahu bahwa kebatasan kemampuan kita, keberadaan kita. Janganlah kita menjadi angkuh, menjadi orang yang sombong bahwa kita bisa menyelesaikan persoalan. Nah, berbicara serahkan berarti kita menyadari keterbatasan kita sehingga kita punya pengharapan terus menerus kepada Tuhan. Nah, itu maksudnya yang saya pahami. Oleh sebab itulah saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita terus berada di dalam persekutuan, karena di sanalah akan diberikan hikmat kepada kita untuk menjalani hari-hari yang Tuhan percayakan kepada kita. Saya percaya apabila kita masih memiliki iman, maka kita akan bisa menaklukkan persoalan-persoalan dalam hidup ini. Di dalam Markus juga dikatakan, apabila ada iman kita sebiji sesawi, maka kita bisa akan memindahkan gunung itu pindah ke tengah-tengah laut. Ini persoalannya kepada keimanan kita. Mari saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apapun persoalan gelombang kehidupan dalam kehidupan kita, jangan kita lepaskan namanya pengharapan itu kepada Tuhan. Tuhan akan memelihara kita menjadi suatu patokan dalam kehidupan kita. Allah itu Immanuel bagi kita. Tuhan tahu keberadaan kita, Tuhan menyertai kita, Tuhan bersama kita. Bukankah dalam firman Tuhan berkata, kita akan cakap menanggung segala perkara, karena Tuhan itu adalah kekuatan bagi kita, dan Tuhan akan memberikan kecakapan bagi kita untuk keluar daripada setiap masalah kita. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, biarlah perenungan firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita. Marilah kita tetap punya pengharapan kepada Tuhan, tetap punya keyakinan teguh kepada Tuhan. Apapun persoalan dalam hidup kita, mari kita imani firman ini di dalam Matius 6 ayat 27. Demikian juga di dalam Mazmur pasal 55 ayat 23. Biarlah kita serahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang senantiasa memelihara hidup kita hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih. Demikianlah akan penyampaian. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sudah mendengarkan pesan-Mu yang singkat ini, tetapi biarlah dengan waktu yang singkat ini kami sudah
bisa menerima pesan firman-Mu. Bisa Tuhan Yesus kami memiliki kekuatan daripada Tuhan melalui pesan firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan kalau kami diingatkan kembali supaya kami tidak khawatir dalam hidup ini, karena kami percaya Yesus Allah bersama kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Kiranya kami sama-sama diberkati, pemirsa diberkati dimanapun mereka berada. Mari Tuhan lawat kami, berkati kami supaya kami tetap melihat kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Shalom, demikianlah bagi kita perenungan firman Tuhan bagi kita semua. Sampai jumpa lagi.